Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Motivatras, salam sukses, salam Motivatras. Kali ini saya sedang bermain di daerah Sragen, ya, tepatnya di Dayu Park, ya. Ini ada salah satu bangunan yang luar biasa, ya, pendopo, ya, pendopo. Dayu Park ini adalah salah satu area wisata di daerah Sragen yang sangat terkenal, ya. Pada saat tidak musim pandemi ini sangat banyak dikunjungi oleh murid-murid sebagai salah satu destinasi untuk field trip gitu, ya, anak TK, anak SD begitu, ya. Menarik. Nah, pemirsa, saya ingin sedikit berbagi diskusi kita kali ini setelah video-video saya sebelumnya sudah saya tayangkan di channel saya. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak satu diskusi, yaitu tentang bagaimana menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus, kemudian itu sekolahnya di sekolah umum, ya, menangani anak kebutuhan khusus tapi di sekolah umum. Nah, sahabat Motivatras, guru-guru di sekolah umum biasanya adalah guru yang berlatar belakang S1 dari mata pelajaran yang memang S1 PGSD, ya, SD, S1 TK, PAUD atau S1 SD begitu, ya. Sehingga kemampuan atau pengalaman atau kompetensi terhadap hal-hal yang sifatnya menyangkut masalah anak berkebutuhan khusus itu sangat kecil, ya. Satu-satu yang kita miliki pada saat menghandle anak yang berkebutuhan khusus adalah kita dengan perhatian. Namun kita tidak punya strategi khusus, tidak punya trik-trik secara keilmuan begitu. Nah, bagaimana caranya kalau Bapak Ibu guru khususnya, ya, itu punya anak-anak yang berkebutuhan khusus di kelasnya, sementara kita bukan berlatar belakang psikologi, tidak mempunyai keahlian di bidang itu. Ada beberapa trik yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita kenali terlebih dahulu, ya, kita kenali terlebih dahulu anak-anak kita itu pada level mana berkebutuhan khususnya. Nah, kalau sudah levelnya itu level tinggi, maka jalan terbaik adalah kita harus menggandeng orang, ya, kita menggandeng orang yang memang expertnya, yang memang ahlinya. Maka di sini kita bisa mengajak kolaborasi dengan mendatangkan psikolog, ya, sebagai coaching, bisa hadir di sekolah, bisa kolaborasi dengan orang tua, ya, kolaborasi dengan orang tua. Nanti antara guru, kemudian murid yang berkebutuhan khusus dan juga orang tua akan berkesempatan untuk diskusi, sharing, dan melakukan satu hal kesamaan. Namun apabila levelnya itu masih level sederhana, ya, masih bisa kita tangani sendiri, maka kita bisa konsultasi jarak jauh saja dengan psikolognya. Psikolognya tidak perlu datang secara rutin juga tidak masalah, namun kita sendiri yang berfungsi sebagai psikolog. Kita pernah belajar ilmu psikologi, walaupun beberapa SKS hari beberapa waktu itu bisa kita peragakan, bisa kita praktekkan. Maka anak-anak yang seperti itu kuncinya adalah mendapatkan perhatian yang lebih dibanding murid-murid yang lain. Nah, perhatian lebih ini terutama pada saat pembelajaran di kelas, perlakuannya harus sama. Perlakuannya harus sama dengan anak-anak yang dalam tanda kutip normal. Nah, begitu kita sudah memberikan perlakuan itu, terutama perlakuan dalam pembelajaran, lebih banyak diakses, lebih banyak diberikan motivasi, lebih banyak didatangi saat belajar, kemudian lebih banyak diajak untuk sharing, kemudian juga sering mengingatkan, ya, begitu. Jadi kita lebih open kepada anak itu, ya, yang seperti biasa kita memberikan perlakuan kepada anak itu mungkin sesekali kita sapa, sesekali kita datangi tempat duduknya begitu. Tapi untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, kita lebih sering akses mereka,
kita lebih sering datang ke tempat duduk mereka dan lebih sering memberikan perhatian. Itu semua kita lakukan supaya anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kembali kepada fokus target yang akan diberikan oleh guru dan juga target pembelajaran. Nah, dengan demikian maka yang perlu dilakukan oleh guru adalah hanya sabar, ya, sabar, kemudian sambil berdoa meminta tolong kepada Allah SWT, anak-anak ini bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian target pembelajaran juga bagus, tapi sikapnya juga bagus, kemudian hal-hal yang membuat dirinya menjadi kekususan itu lama-kelamaan akan mulai pudar, dan ia bisa kembali bergabung bersosialisasi dengan murid-murid yang lain gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita menambah dan memunculkan kepercayaan diri murid supaya ia tahu dirinya, kemudian bagaimana dia bersosialisasi, berteman dengan teman-teman yang lain. Dan pembelajaran yang paling bagus juga adalah bahwa guru harus juga bisa memberikan pengertian kepada anak-anak yang tanda kutip normal, itu bisa menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, sehingga anak-anak itu tidak membedakan dan pada akhirnya tidak terjadi bullying verbal. Nah, itu yang paling bagus, yang paling keren itu. Apabila anak-anak bisa menerima kekurangan temannya, kemudian dia saling support, memberikan motivasi, dia maju bersama, belajar bersama. Nah, apabila kelas sudah tumbuh semacam ini, maka kelas Bapak Ibu sudah luar biasa ya, sudah luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah sesering mungkin melakukan kajian-kajian kepada sesama guru yang punya kasus yang sama begitu ya. Jadi cara menangani anak yang seperti ini tuh sering dibahas dalam sebuah komunitas ya, sering dibahas dalam sebuah komunitas. Kemudian dicari trik-trik terbaik, kemudian belajar dari internet, dari YouTube, dari pakar-pakar yang menulis opininya, menulis artikel-artikelnya tentang ini gitu. Saya kira nanti menjadi hal yang sangat menarik ya. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Dan anak-anak yang berkebutuhan khusus bukan berarti anak-anak yang tidak berprestasi. Mereka justru bisa lebih berprestasi dibanding anak yang lain. Tugas kita adalah menemukan potensi dia di balik kekurangannya itu. Salam sukses, salam motivator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.